Baik pemirsa PJTV, masih bersama saya Lin dan juga Bapak Asep di sini. Pastinya masih dalam program Talk Today. Dan kita masih membahas tema peran sekolah dalam memberi pelajaran pendidikan demokrasi kepada siswa dan siswi sebagai pemilih pemula. Ya, sebelum kita membahas mengenai suka dukanya ya Pak ya. Tadi kan Bapak sedikit membahas juga mengenai netralitas dalam ASN. Ya, boleh dibahas kembali Pak? Baik, itu memang aparatur sipil negara maupun aparatur yang bukan sipil juga kan memang itu sudah diatur ya, seperti yang bukan sipil kan tentara, polisi ya, itu harus netral. Kenapa harus netral? Ya karena kita kan memiliki fasilitas gitu dari negara, ketika tidak netral itu akan kacau, pasti akan kacau balau. Dan kalau ASN itu kemudian berbeda-beda pilihannya, luar biasa kan, misalnya dalam suatu kantor kalau tidak dinetralkan. Nah artinya tanpa mengurangi haknya dalam demokrasi, ya tentu saja tetap punya pilihan, tapi itu hanya disalurkan di bilik suara saja nanti. Pada saat sekarang, memang ASN itu dilarang berpihak, ya jangan terlibat politik praktisnya, misalnya ikut kampanye, apalagi jadi relawan, ya termasuk yang jangan itu jadi anggota partai kan itu. Ketika dia jadi anggota partai maka otomatis dia gugur jadi ASN-nya. Nah, kenapa misalnya ASN harus netral? Ya tadi, karena ASN punya fasilitas negara. Ya, bayangkan, di Indonesia kan ASN-nya bersebaran. Ya. Bayangkan, kalau misalnya satu kementerian, ya, satu kedirjenan, atau satu departemen, atau apa, bidang, gitu, kepalanya menyuruh ke situ, bayangkan. Tuh. Sementara di bawah tuh banyak juga yang berbeda-beda. Atau kepala bidang yang lain menyuruh ya ke situ. Itu kan kacau lah, bayangkan. Terpecah belah. Iya, terpecah belah. Itu memang menjadi tidak penting, gitu, demokrasi itu. Betul. Kalau dilakukan bebas, ya, maka diatur yang namanya aparatur, ya baik yang sipil maupun yang non sipil, artinya yang militer itu harus netral, ya karena kalau tidak netral akan kelihatan apa chaosnya gitu kan, bayangkan, dan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan, ya menggunakan fasilitas mungkin ya, nah, misalnya kalau ASN tidak netral dibolehkan ya, punya mobil kendaraan apa kantor ya, dinas dipakai kampanye, misalnya bisa kan? Atau wah anggaran bisa dipakai kan gitu. Nah itu kan menjadi tidak bagus ya, dan memang sudah dilarang ASN harus. Nah maka saya di aksi walaupun kepala sekolah itu banyak juga yang bukan ASN, tetap dari sisi menjaga stabilitas lembaga supaya misalnya di sekolah itu tidak terjadi chaos, maka ya tidak terbuka lah untuk mengarahkan pilihan bagi anak-anak di sekolahnya. Kenapa ya? Karena tadi ya akan timbul ketidakstabilan lah di sekolah. Iya, dan juga perpecahan pastinya. Iya, jadi mending mencegah daripada mengobati gitu kan ya. Gitu. Betul sekali. Dan untuk suka dukanya Pak, Bapak kan sudah menjadi bagian penting dalam aksi. Mungkin suka dukanya bisa berbagi kepada pemirsa PJTV? Ya sukanya jelas kita banyak berkomunikasi ya, membangun hubungan dan mengetahui berbagai macam informasi tentang Indonesia, gitu. Sekolah-sekolah yang tersebar di Indonesia, ya itu sukanya. Jadi kita aksi juga lebih dulu mendapat informasi. Jadi ketika ada program-program dari pemerintah yang baru, termasuk membuat peraturan, kan aksi sudah dilibatkan. Artinya dari awal kita sudah mengetahui informasi itu, sehingga itu akan lebih cepat lagi tersebar. Kemajuan itu mau kemana, gitu kan? Kita lebih cepat. Itu apa sukanya. Kalau dukanya memang soal mending dihilangkan aja lah, nggak usah dipikirin dukanya ya. Yang penting pasti ya, soal waktu, gitu kan, kita dan tenaga ya. Kalau pikiran itu yang digunakan, kalau waktu tenaga kadang-kadang kan ada keterbatasan gitu. Ada tugas bareng misalnya, ketika harus ke sini, yang satu ke sini, padahal badan cuma satu. Ya, atau misalnya pekerjaannya berturut-turut ya. Misalnya dengan keterlibatan aksi di kementerian dalam misalnya membuat pedoman, membuat permen, peraturan menteri, itu kan dari sejak merancang, menyusun, mengkodifikasi, kemudian jadilah peraturan itu, kemudian mensosialisasikan. Itu kan maraton itu. Terkadang misalnya dalam 1 minggu itu 2 tempat yang berjauhan, beda pulau gitu kan. Nah itu kan membuat badan juga lelah. Tetapi itu bahagia juga karena senang juga karena kita dilibatkan. Jadi pemerintah pusat ya, kementerian itu amat sangat melibatkan aksi ya sebagai kepala sekolah dalam apapun gitu. Ketika peraturan akan dikeluarkan, ketika kebijakan dibuat ya, termasuk pedoman-pedoman pelaksanaan teknis semacam sekarang banyak peraturan-peraturan baru kan. Nah itu aksi terlibat di situ ya. Baik secara lembaganya atau secara perorangannya. Di banyak kepala-kepala sekolah yang
aktif di aksi itu juga terlibat di kementerian. Karena tidak nyombong ya, aktivis aksi itu memang kepala sekolah-sekolah militan yang punya track record untuk berjuang. Luar biasa. Jadi kalau misalnya sekarang ada organisasi penggerak, guru penggerak, ya kepala sekolah penggerak yang terlibat di aksi tanpa pelatihan dari pemerintah, mereka sudah jadi penggerak. Ya, karena dengan inisiatif, dan itu saya kira lebih baik daripada yang dipaksa jadi penggerak dengan dilatih, dibiayai kan, dikasih makan, dikasih ilmu, jadilah jadi penggerak dengan sertifikat. Ya. Saya kira akan lebih militan orang yang dengan hatinya kemudian bergabung di aksi, berjuang, memperjuangkan mutu pendidikan, itu sudah penggerak sebenarnya. Ya, cuma kalau kita kan legalitasnya suka formalistik, ya lebih percaya pada secara kertas yang tanda tangan pejabat. Betul. Itulah misalnya jadi jabatan anak penggerak, gitu kan, tugas anak itu. Ya. Nah, padahal saya lebih dasar itu orang-orang yang aktivis itu sebenarnya yang penggerak sejak awal, gitu ya. Cuma mereka butuh memang koridor, butuh tujuan yang disamakan. Ya, kalau tujuannya ke mutu pendidikan, berarti kan sama ya. Kita ingin melayani anak-anak bangsa dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya, yang mencerdaskan anak bangsa, kan itu kata kuncinya. Jadi baik kepala sekolah penggerak yang dimerki oleh pemerintah, yang dilatih sekian bulan dan dibiayai dikasih makan juga, dengan kepala sekolah yang sudah aktif di aksi, tapi dia tidak tercatat, tidak terdaftar sebagai penggerak gitu, karena tidak ikut program itu, padahal dia sudah bergerak sejak awal. Dan saya lebih senang gitu dengan kepala sekolah yang seperti itu. Ya, tapi ada juga yang sudah bergerak sebelumnya, kemudian direkrut juga dibiayai, itu bagus gitu, jadi lebih lengkap gitu kan. Dan kita pun di Indonesia kan ada juga lembaga yang dimiliki pemerintah, ada juga yang swasta juga punya gerakan yang sama tentang swasta juga penggerak. Iya kan, karena punten ya, misalnya yang sekarang dilakukan oleh pemerintah itu juga kan mengadopsi gagasan yang dilakukan oleh swasta, gitu kan. Jadi ada sekelompok orang-orang yang progresif, gitu kan, kemudian visioner, membuat program-program, kemudian oleh pemerintah diadopsi lah oleh Mas Menteri, yang seperti Sekolah Merdeka ya, kurikulum Merdeka itu ngambil tuh dari yang sudah dilaksanakan oleh kelompok-kelompok progresif yang ada di luar tuh. Ya. Mereka itu sampai hari ini tetap bergerak dalam mengembangkan yang baru-baru terus ya. Dan kita pemerintah ngekor saja, lebih banyak ngekornya ya. Nah, cuma kebetulan kan pemerintah memiliki dana gitu, memiliki anggaran sehingga bisa terlaksana. Walaupun tadi catatannya, ketika biasanya kalau didanai, dianggarkan, kemudian semangatnya juga itu biasanya lebih rendah daripada yang semangatnya militansi sendiri, biaya sendiri, nah kan gitu. Jadi orang itu yang maju dengan sendirinya akan beda dengan orang yang dimajukan orang lain. Walaupun sama-sama misalnya majunya, tapi akan ada makna yang berbeda. Ketika orang mencapai dengan gerakannya sendiri, hasil keringat sendiri, dengan orang yang dibiayai, gerakannya dia dorong-dorong, akan beda. Iya, baik. Dan arahan Bapak sebagai Ketua Aksi sendiri ya, bagaimana untuk memastikan bahwa ASN di dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, agar menjaga netralitas dalam pemilu? Ya, itu juga ada gerakan dulu ya, dari awal juga pemerintah sudah memerintahkan untuk membuat fakta integritas. Kita ya semua lembaga-lembaga negara saya kira melakukan itu ya. Kita ikrar untuk menetral, sekian banyak poin ya kita bacakan ya. Itu secara formalnya ada diupacarakan bahwa ASN itu harus netral dengan janjinya itu ya. Nah, kemudian kalau dari aksi sendiri, tadi saya mulai himbauan bahwa kita memang menangani orang yang berbeda-beda di satu lembaga kita. Nah, ketika kita tidak netral, maka tadi ancamannya akan chaos gitu. Lebih Betul. Baik mencegah daripada mengobati gitu. Sebelum terjadi perpecahan, ya kita sudah melihat kan dari pemilu sebelumnya. Sampai hari ini tuh yang berbeda itu masih tetap aja saling singgung, ya, Betul. Saling kenyek gitu kan. Belum selesai kan itu yang namanya cebong kampret itu. Ya. Cebong tetap masa harus dirinya cebong kampret, walaupun sebenarnya yang didukung oleh cebong kampret itu sudah bersatu di atasnya. Betul. Tapi di bawah tidak terkendali gitu aja. Nah, bayangkan kalau di sekolah, kepala sekolah tidak netral. Wah, itu bisa bagaimana? Gurunya kita bebaskan. Wah, di guru juga berapa kelompok ya. Nanti muridnya, wah saya ikut guru ini guru itu. Wah, itu terjadi kekacau balauan. Jadi mending netral aja kita. Silahkan salurkan saja nanti di bilik suara. Iya. Dan jangan lupa ucapkan bismillah supaya pilihannya itu benar gitu. Ya, supaya tidak salah pilih, karena jangan gadaikan masa depan bangsa 5 tahun hanya ditukar dengan sesuatu yang tidak bermakna yang habis dalam sehari gitu kan.
gitu ya. Karena kita itu sedang memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan, roda kebangsaan. Ya. Ya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Harapan Bapak dalam dunia pendidikan, Pak, di sisi aksi sendiri dan harapan ke depan agar para siswa supaya sadar untuk menjadi bagian penting dalam pesta demokrasi. Seperti apa? Oke, ya. Ya tentu harapan saya mereka memiliki kesadaran yang sudah hak pilihnya melakukan haknya, kemudian adik-adiknya, adik kelasnya yang sebentar lagi juga akan masuk, tapi kan 5 tahun yang akan datang ya, ya tetap kan kita memasukkan itu pada pelajaran ya tentang demokrasi sudah ada pelajarannya, praktek-praktek juga dilakukan dalam organisasi siswa gitu kan. Jadi harapan kami ini yang penting jangan politisasi pendidikan. Jadi hentikan ya politisasi urusan pendidikan. Bebaskan pendidikan dari politisasi maksudnya. Bukan dari politik loh, dari politisasi. Kan politisasi mah mengutak-ngatik menggunakan pendidikan untuk alasan-alasan dia ya sebagai politisi. Kalau politik pendidikan harus ada. Artinya kemauan politik dari pendidikan untuk memajukan bangsa harus ada. Dan pendidikan pun hasil keputusan politik kan. Misalnya sekarang kita kurikulum ganti kan itu keputusan politik. Misalnya mengangkat guru harus S1 itu keputusan politik ya. Misal pembelajaran, pakai kurikulum baru, kemudian guru-gurunya harus ditatarkan, itu kan keputusan politik. Itu perlu gitu kan, karena memang hidup itu begitu berbangsa itu. Tetapi politisasi artinya memanfaatkan pendidikan untuk itu. Seperti misalnya ada yang calon itu sekarang bawa-bawa massa, misal demo, wah seolah-olah dia membela pendidikan gitu kan. Wah bebaskan anu ya. Gratiskan anu sama bawa ibu-ibu misalnya yang biasanya emak-emak tuh yang ingin sekolah bebas itu kan. Betul. Wah, sebutlah calon datang ke gubernur misal atau ke presiden atau kemana lah demo, wah seolah-olah dia pejuang ya. Padahal pahlawan kesiangan gitu kan. Perjuangan itu mah sudah sejak awal di pendidikan memang seperti itu ya kita ya. Jadi hentikan politis pendidikan, tapi teman-teman juga kepala sekolah bangun anak-anak itu dalam suasana demokratis. Dimulailah dari lingkungan sendiri di sekolah ya. Contohnya ketika di kelas kan milih KM-nya ya, membagi tugas. Nah, itu kan latihan-latihan politik sebenarnya. Membagi tugas itu kan kewenangan. Nah, seorang yang memiliki kewenangan itu kan berarti pimpinan. Nah, itu kan dipilih. Nah, itu latihan politiknya di situ. Jadi jangan pisahkan gitu. Kalau politik itu yang hanya 5 tahun sekali. Nah, tidak gitu kan. Setiap hari itu ada urusannya politik itu. Karena kita akan melaksanakan keputusan politik itu tiap hari. Ya, kenapa misalnya TNS itu ASN harus datang jam 7 sampai jam setengah 4, 7,5 jam sehari. Kan itu keputusan politik bahwa ASN itu bekerjanya seperti itu, digajinya sedemikian gitu. Gitu ya. Kemudian kenapa di sekolah harus ada A, B, C, D ya. Jadi perpustakaan harus bagus. Ya, itu kan keputusan politik. Kalau perpustakaan tidak ada, itu kurang sekolah itu namanya gitu ya. Jadi satu lagi ya, hentikan politisasi dalam pendidikan, kemudian politik pendidikan harus diarahkan kepada bagaimana memajukan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang terdepan. Ya. Sehingga nanti di 2045, di 100 tahun Indonesia Merdeka, kita benar-benar jadi masyarakat yang unggul, bangsa yang unggul. Salam aksi. Salam aksi. Oke, baik, terima kasih Bapak Asep atas waktunya. Dan seru sekali ngobrol kita pada hari ini, pemirsa. Dan yang pastinya, jangan lupa saksikan terus Talk Today. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan dengan tema yang berbeda ya Pak ya. Dan saya Lin dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.